Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan ke-6 mata kuliah metode penelitian kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan mengenai elemen desain penelitian. Jadi nanti di buku Uma Sekaran itu ada di chapter 6, Elements of Research Design. Kemudian nanti setelah selesai membahas mengenai materi kali ini, teman-teman diharapkan bisa memahami ada 6 aspek dasar yang merupakan elemen penelitian. Jadi ketika mendesain studi penelitian itu diharapkan mengikuti pedoman ini ya, acuan-acuan di dalam aspek-aspek dasar ini, kemudian mengidentifikasi cakupan studi dan penggunaan akhir temuan penelitian, kemudian memutuskan untuk situasi apapun jenis investigasi yang dibutuhkan, konteks studi, tingkat intervensi peneliti, unit analisa, dan horizon waktu studi. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah untuk mengidentifikasi mana dari dua studi kausal atau korelasional yang lebih tepat dalam situasi tertentu. Nah, jadi di sini pada tahapan proses penelitian gitu ya yang kemarin kita bahas satu persatu di dalam setiap pertemuan ya mulai dari menentukan permasalahan, bagaimana prosesnya, kemudian membentuk theoretical framework, membangun hipotesis. Nah, nanti di sini adalah kita pada di langkah ke-6 ini, scientific research design. Jadi adalah bagaimana nanti kita akan menginterpretasikan apa yang sudah kita susun sampai di tahap hipotesis building di sini bahwa nanti desain yang akan kita terapkan itu seperti apa. Karena sekali lagi bahwa desain yang akan kita tetapkan itu akan menentukan bagaimana nanti permasalahan penelitian itu akan dijawab gitu. Jadi nanti semacam tools gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan toolsnya salah, jadi nggak tepat gitu ya, mungkin bukan salah benar tapi kurang tepat, maka yang terjadi adalah permasalahan penelitian itu bisa tidak terjawab gitu. Dan seperti teman-teman lihat di sini, permasalahan penelitian yang tidak terjawab, jadi nanti setelah di scientific research design ada dilanjutkan ke proses data collection, analisis, dan interpretasi, kemudian ada deduksi gitu ya, pengambilan kesimpulan. Apakah di sini penelitian pertanyaan riset itu akan terjawab? Kalau misalkan apa tidak terjawab itu belum terjawab secara tuntas, maka bisa kembali ke tahap-tahap sebelumnya gitu. Kalau misalnya sudah terjawab kan bisa langsung ke pembuatan laporan, implikasinya apa. Jadi setelah disimpulkan itu implikasinya apa, apakah ada kebijakan-kebijakan yang bisa diambil, peraturan yang bisa direkomendasikan dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalkan harus kembali ke tahap awal, berarti kan di sini apakah harus kembali ke permasalahan penelitian gitu ya? Apa di theoretical framework-nya harus ditambahkan misalkan? Nah ini kan berarti membutuhkan eh, apa? Seperti kayak di riset gitu dari awal. Nah jadi di sini supaya apa supaya kita bisa langsung mendapatkan hasil yang baik, tentu saja setiap tahapan di sini harus kita kaji secara mendalam. Nggak cuma pas di tahap ke-6 aja, tapi di tahapan-tahapan sebelumnya itu harus dilakukan proses eksplorasi gitu ya, pendalaman, eh, ada apa dikasih waktu yang cukup gitu ya. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk mengeksplorasi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Jadi makin banyak perspektif yang bisa teman-teman tangkap sebelum merumuskan permasalahan, merumuskan theoretical framework, membangun hipotesis, dan menentukan research design. Nah, kemudian untuk di elemen desain penelitian, jadi setiap komponen pada desain penelitian ini akan menawarkan beberapa pilihan titik kritis. Jadi di sini sekali lagi bahwa elemen desain penelitian, nah ini nggak bukan sesuatu yang harus dihafal gitu. Jadi di sini ada 6 aspek dasar dari desain penelitian. Terus nanti pertanyaannya mungkin sebutkan 6 aspek dasar dari desain penelitian. Terus suruh menyebutkan gitu ya. Nah,
Tapi yang lebih penting dari sekedar menyebutkan itu adalah bagaimana nanti teman-teman itu bisa mengklasifikasikan, bisa menentukan gitu ya dari 6 aspek dasar desain penelitian itu, penelitian yang teman-teman lakukan itu akan mengambil jenis yang mana. Jadi di sini setiap komponen menawarkan beberapa pilihan titik kritis. Nah, karena nanti kita di dalam penelitian itu akan menentukan gitu pada tiap-tiap pilihan ini mana yang dipilih. Kenapa harus ditentukan? Supaya kita bisa membuat desain penelitian yang baik gitu. Jadi supaya bisa terklasifikasikan dengan baik, kemudian nanti tiap-tiap titik pilihan itu kan akan mengandung karakteristik tersendiri. Nah, supaya kita juga punya legitimasi bahwa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan aspek-aspek dasar desain penelitian. Nah, cuman yang harus dicatat bahwa semakin sophisticated dan rigorous desain penelitiannya, jadi semakin ideal, semakin baik gitu ya. Semakin ideal, semakin teliti gitu, terus semakin mendalam maka akan memerlukan waktu biaya yang banyak gitu, yang besar pula gitu. Jadi nanti ketika teman-teman menemukan constraint di mana constraint biaya kalau di ekonomi itu kan apa-apa ya pakai constraint-nya paling enggak di utility maximization misalkan itu kan udah pasti pakai budget constraint gitu kan dari situ sudah terlihat bahwa budget itu adalah sesuatu hal yang akan membatasi pilihan-pilihan kita gitu termasuk di penelitian pengennya biasanya itu adalah pengennya banyak tapi budgetnya sedikit gitu jadi kayak pengen barang bagus tapi harganya murah itu kan suatu pilihan bukan pilihan apa suatu keinginan yang wajar gitu ya. Nah, tapi di sini ketika teman-teman nanti dihadapkan pada pilihan-pilihan, nanti diharapkan pilihan yang diambil itu adalah pilihan yang paling tepat. Toh dalam prakteknya itu kan kayak ini nanti misalkan untuk yang PKL itu teman-teman bisa bikin penelitian yang sangat ideal gitu, akan menjawab semua aspek permasalahan yang diinginkan gitu, bisa mengeneralisir secara luas gitu. Tapi selesai PKL-nya 3 tahun. Padahal jatahnya teman-teman menyelesaikan PKL itu kan eh, nanti pas masuk tingkat 4 itu udah desiminasi hasil akhirnya kan. Jadi di sini bisa dibayangkan bahwa salah satu eh, apa constraint-nya itu adalah waktu gitu. Atau yang simple lagi eh, bisa mengerjakan misalnya kayak ujian apa ya UTBK gitu ya kayak aku bisa ngerjain soal ini semuanya benar misalkan ada 20 poin soal semuanya bisa benar tapi sehari ya itu kan berarti constraint-nya justru di situ kan di poin waktu itu jadi nggak mesti harus biaya tapi juga bisa waktu tenaga gitu ya tenaga researchernya itu terbatas petugas lapangannya terbatas misalkan. Nah, kita akan bahas satu persatu 6 aspek dasar dari desain penelitian. Ada tujuan studi, eksploratif deskriptif pengujian hipotesis, terus jenis investigasi, tingkat intervensi peneliti, konteks studi, unit analisis, dan horizon waktu. Nah, jadi di sini ketika digambarkan elemen desain penelitian ini nanti ketika teman-teman sudah bisa mengklasifikasikan, mendefinisikan desain penelitian, bisa memetakan gitu ya dari 6 aspek dasar tadi penelitianku itu mau ambil yang mana saja. Nah itu berarti nanti apa akan semakin dekat dengan proses yang semakin kuat gitu legitimasinya bahwa langkah-langkah yang kita ambil di dalam proses penelitian itu adalah langkah-langkah yang tepat. Jadi ini bisa digambarkan di sini mulai dari problem statement dan seterusnya ya tadi yang 6 aspek dasar tadi. Nah, untuk yang pertama, tujuan dari studi itu apakah eksploratif, deskriptif, pengujian hipotesis gitu ya, atau analisis studi kasus. Jadi kalau ya, studi eksploratif di sini uh, ketika akan dilakukan gitu ketika belum banyak informasi mengenai objek yang akan kita teliti. Jadi
belum ada informasi yang tersedia. Sorry. Nah, kemudian di sini studi eksploratif namanya mengeksplor gitu ya. Nah, di sini adalah kita berupaya di penelitian yang sedang kita susun itu adalah kita berusaha menyajikan, menampilkan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi di sini studi eksploratif itu biasanya ini belum ada penelitian terdahulunya misalkan. Kemudian ini fenomena-fenomena yang terjadi merupakan fenomena yang baru gitu. Berarti kan sebelum-sebelumnya belum pernah terjadi. Nah, ini kita bisa pilih dengan menggunakan studi eksploratif karena kita belum punya acuan kan. Jadi kayak kecenderungan satu variabel ini seperti apa di masa lalu kan belum ada. Jadi kita bisa lakukan studi eksploratif dulu. Kemudian studi eksploratif juga dilakukan ketika sejumlah fakta diketahui tetapi diperlukan lebih banyak informasi untuk menyusun kerangka teoritis yang kokoh. Kemudian ketika sejumlah fakta itu sudah diketahui, jadi fakta-fakta ini bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi di sini masih memerlukan lebih banyak informasi. Jadi fakta yang ada itu dianggap masih kurang untuk menjelaskan fenomena tersebut. Gitu. Jadi dengan menggunakan atau dengan melakukan studi eksploratif ini diharapkan informasi yang didapatkan mengenai fenomena tersebut akan menjadi semakin banyak. Kemudian untuk yang studi deskriptif di sini untuk mengetahui dan memperoleh kemampuan untuk menjelaskan karakteristik variabel. Jadi di sini adalah kata kuncinya adalah menjelaskan karakteristik variabel untuk yang studi deskriptif karena biasanya agak-agak blur gitu ya dengan yang eksploratif gitu, deskriptif dan eksploratif. Tapi di sini kata kuncinya adalah di deskriptif ini dia akan menjelaskan karakteristik variabel. Nah, jadi di sini yang ditampilkan itu apa? Jadi data-data yang bentuknya itu sudah bermakna. Jadi bukan hanya sekedar ada angka temuan saja gitu ya, tapi di sini biasanya untuk menunjukkan karakteristik akan diklasifikasikan, misalkan berdasarkan apa income buruh income buruh berdasarkan laki-laki dan perempuan. Jadi nggak cuma sekedar angka apa gaji bersih yang di buruh terima gitu. Jadi di situ misalkan kita ingin melihat fenomena uh, apa upah ya, upah yang diterima itu kan ada upah pokok sama upah lembur. Kemudian di sini diindikasikan ada variabel lemburnya itu yang sangat bervariasi. Terus kita pengen pengen menjelaskan apakah ada perbedaan karakteristik gitu ya, mau ke arah situ. Tapi untuk yang di studi deskriptifnya ketika kita menampilkan datanya adalah dengan membuat klasifikasi upah buruh ini berdasarkan jenis kelamin atau misalkan berdasarkan kelompok usia. Jadi di sini tidak hanya sekedar rata-rata atau angka utuh satu gitu ya, tapi lebih ke arah supaya bisa menjelaskan karakteristiknya gitu sebuah kelompok, kemudian perbedaan. Jadi di sini perbedaan sekali lagi bukan kita ketika mau menguji apakah benar-benar terjadi perbedaan itu kan nanti udah ke tujuan dari studi berikutnya yang pengujian hipotesis ya. Tapi di sini untuk melihat oh di sini rata-rata untuk upah buruh bersih yang diterima itu lebih besar laki-laki daripada perempuan. Dan di situ kan bisa terlihat dengan pengelompokan. Terus memikirkan secara sistematis mengenai berbagai aspek dalam situasi tertentu. Jadi biasanya di dalam studi deskriptif itu kan menggunakan bantuan kayak histogram, grafik gitu ya, kemudian dikelompokkan misalkan mapping dengan gradasi. Nah, itu kan berusaha mencari pola-pola tertentu secara sistematis, menampilkan pola-pola tertentu dari data secara sistematis. Terus memberikan gagasan untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut. Itu tadi misalkan dari hasil pengelompokan upah buruh berdasarkan jenis kelamin, oh ternyata ada perbedaan. Nah, apakah benar-benar bedanya itu signifikan? Nah, itu kan berarti akan beranjak ke studi yang lain. Tapi di sini berangkat dari penggambaran atau penampilan data secara karakteristik. Kemudian membuat keputusan tertentu yang sederhana. Sederhana dalam artian karena sekali lagi di sini data yang ditampilkan itu adalah baru
gambaran karakteristiknya, jadi belum menggunakan alat-alat uji apapun, jadi belum menggunakan tools-tools statistik. Kemudian untuk yang ketiga adalah pengujian hipotesis, jadi dilakukan untuk menelaah varians dalam variabel terikat atau untuk memperkirakan keluaran organisasi. Jadi maksudnya di sini ketika ada pengujian hipotesis, berarti nanti di langkah berikutnya adalah proses pengujian hipotesis. Ketika ada pengujian hipotesis, berarti ada pembangunan hipotesis sebelumnya gitu kan. Di tahap sebelumnya sudah ada hipotesis yang kita bangun, kemudian nanti ada pengujian hipotesis. Nah, di sini nanti tujuannya adalah untuk ini tadi. Jadi dia memiliki sifat penarikan kesimpulan gitu ya dengan menggunakan alat uji. Kemudian untuk yang keempat adalah analisis studi kasus. Jadi studi kasus ini meliputi analisis kontekstual dan mendalam terhadap hal yang berkaitan dengan situasi serupa dalam organisasi lain. Jadi di sini namanya studi kasus itu kan berarti dia menampilkan suatu lokus tertentu, kemudian suatu objek tertentu gitu ya. Jadi yang karakteristik tertentu dari objek penelitian. Kemudian studi kasus yang bersifat kualitatif berguna dalam menerapkan solusi pada masalah terkini berdasarkan pengalaman pemecahan masalah di masa lalu. Jadi kalau studi kasus yang bersifat kualitatif, jadi kualitatif ini kan dia yang dia tidak hanya menjelaskan yang dari pendekatannya itu penjelasannya tidak berdasarkan data-data numerik gitu ya, tapi kualitatif pendekatannya lebih ke arah misalkan nanti yang diambil dengan menggunakan FGD misalkan forum discussion group gitu ya. Nah, jadi di sini kalau yang studi kasus yang bersifat kualitatif karena nanti toolsnya dia juga kualitatif pula, maka diharapkan solusi yang didapat itu adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu. Yang kemarin masalahnya itu dipecahkan dengan apa, kemudian apakah sudah pernah terjadi. Jadi lebih detail biasanya untuk yang studi kasus yang bersifat kualitatif karena proses penggaliannya pun dia bersifat lebih kayak deep interview gitu-gitu ya modelnya nanti. Jadi dia akan didapatkan hasil yang lebih detail, tetapi nanti kekurangannya adalah dia tidak bisa dibuat untuk mengeneralisir untuk suatu kasus. Nah, kemudian untuk yang kedua aspek dasar penelitian gitu ya. Untuk yang kedua adalah jenis investigasi. Jadi kausal versus korelasional. Jadi kausal berarti di sini sebab akibat gitu. Kalau korelasional ini menemukan variabel penting yang berkaitan dengan masalah. Nah, di sini contohnya pertanyaan kausal, apakah merokok menyebabkan kanker? Terus untuk yang korelasional, apakah merokok dan kanker berkaitan? Kira-kira yang lebih sulit untuk ditemukan yang kausal atau yang korelasional? Nah, ini nanti teman-teman harus hati-hati ketika biasanya tuh yang selip ini pada saat penyampaian interpretasi gitu. Jadi di awal sudah rapi gitu, desainnya udah kita tentukan bahwa nanti ini adalah korelasional gitu ya, berkaitan, hanya menemukan bahwa dua variabel ini berkaitan, tapi tidak menjelaskan ini merupakan penyebab dari masalah itu. Enggak sampai ke situ, tapi kadang pada saat di tahapan pengambilan kesimpulan gitu ya, itu sering jadi kayak yang disimpulkan itu malah ke arah kausalitinya gitu. Apakah satu hal menyebabkan hal yang lain? Karena biasanya untuk yang kausal ini orang itu akan lebih tertarik gitu. Jadi kan ketika orang tahu bahwa penyebab cancer itu adalah rokok, itu kan berarti nanti akan berimplikasi panjang. Oh, berarti nanti harus dibuat peraturan larangan merokok secara lebih keras misalkan. Atau berarti ini kan merupakan bukti yang nyata bahwa merokok itu akan menyebabkan kanker. Itu contohnya. Jadi tone-nya itu lebih kuat gitu. Satu hal menyebabkan yang lain. Tapi biasanya untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa
satu hal akan merupakan penyebab dari hal lain, itu biasanya dia membutuhkan rangkaian proses penelitian yang lebih panjang. Kalau yang berkaitan, ya mungkin teman-teman sudah sering mempraktekkan dua variabel ini berkaitan, atau ada beberapa kelompok variabel yang berkaitan dengan satu variabel tertentu, mempengaruhi gitu ya. Jadi di sini adalah korelasional. Kemudian untuk yang ketiga adalah tingkat intervensi peneliti terhadap studi. Jadi di sini tingkat intervensi peneliti terhadap arus kerja normal di tempat kerja mempunyai keterkaitan langsung dengan apakah studi yang dilakukan itu kausal atau korelasional. Jadi tingkat intervensi ini bisa dibilang minimal atau kecil gitu ya, sedang dan berlebih. Kemudian dalam semua kasus peneliti yang berintervensi melalui sebuah perubahan dalam situasi di mana studi kausal diadakan jarang dilakukan kecuali dalam beberapa bidang penelitian. Nah, di sini karena studi kausal tadi menarik sekali hasilnya, tetapi untuk mencapai hal tersebut itu berarti kan peneliti harus kayak berusaha mengisolasi gitu ya, Mbak, berusaha mengisolasi variabel-variabel yang lain di blok untuk melihat apakah benar variabel ini akan merupakan penyebab dari suatu fenomena gitu ya, atau jangan-jangan akan dipengaruhi oleh variabel yang lain. Dan sesuatu hal di dunia ini, di kenyataan ya, yang terjadi di kenyataan itu kan variabel yang berpengaruh, variabel yang menyebabkan suatu hal terjadi itu kan bisa macam-macam gitu ya. Nah, jadi di sini akan lebih sulit sehingga dia biasanya akan membutuhkan intervensi, level-level intervensi yang berbeda untuk setiap tahapan penelitian yang kita pilih. Kemudian yang keempat, situasi studi diatur dan tidak diatur. Jadi maksudnya penelitian organisasi dapat dilakukan dalam lingkungan yang alami di mana pekerjaan berproses secara normal. Jadi diatur dan tidak diatur itu apa? Dikondisikan gitu, misalkan penelitian di organisasi berarti pas saat organisasi, maksudnya pada jam kerja gitu, orang-orang itu bekerja tetapi peneliti ini akan melakukan pengamatan, itu kan berarti tidak diatur. Atau yang diatur di artifisial gitu, jadi dikondisikan pengamatannya itu dilakukan dengan cara mengatur objek-objek penelitian gitu ya. Jadi di sini ada proses pengaturan yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian studi korelasional yang dilakukan dalam organisasi disebut studi lapangan atau field study. Kemudian studi yang dilakukan untuk menemukan hubungan sebab akibat menggunakan lingkungan alami yang sama, di mana karyawan berfungsi secara normal disebut eksperimen lapangan atau field eksperimen. Kemudian eksperimen yang dilakukan untuk menentukan hubungan sebab akibat yang melampaui kemungkinan dari setidaknya keraguan memerlukan pembuatan sebuah lingkungan yang artifisial dan teratur. Nah, jadi di sini ketika ada proses pengontrolan tadi, hal-hal yang akan kita blok, akan kita kurangi pengaruhnya gitu, indikasi pengaruhnya, supaya apa? Supaya terlihat variabel yang mau kita teliti itu benar-benar menjadi penyebab fenomena tersebut. Itu berarti di sini ada proses pengaturan variabel yang terlibat di situ. Kemudian untuk yang subjek yang sama dipilih secara seksama untuk merespons stimuli tertentu yang dimanipulasi. Itu biasanya dengan menggunakan lab eksperimen. Jadi kalau lab eksperimen misalkan kayak nanti biasanya misalkan tentang perilaku konsumsi gitu ya, perilaku konsumsi, mengundang mahasiswa datang ke lab ekonomi gitu, kemudian nanti di situ diberi game, diberi situasi, dia akan diberi uang gitu ya, diberi uang untuk membelanjakan atau memilih dua komoditi barang. Kemudian nanti barangnya diganti komoditi yang lain, kemudian income-nya, uang sakunya, uang yang diberikan tadi akan dikurangi, ditambah, atau akan diberi kayak stimulan, nanti akan dikasih bonus gitu. Nah, itu nanti berarti di sini ada ada subjek yang secara teratur dipanggil, subjek tertentu ya. Mahasiswa tadi dipanggil masuk ke lab,
kemudian mendapat treatment yang sama. Jadi yang mengikuti uh, yang mengikuti uh, game itu misalkan sama-sama mahasiswa berada dalam satu ruangan yang sama, kemudian cara peraturannya, cara mainnya sama gitu ya. Jadi di sini dia menggunakan prinsip lab experiment, diatur gitu ya. Kemudian untuk yang kelima adalah unit analisis, dia individual, pasangan, kelompok, organisasi, atau kebudayaan. Jadi unit analisis ini adalah unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Jadi yang mau dianalisis itu apakah individu atau pasangan. Berarti kalau pasangan itu kan berarti satu pasang itu kan kayak dua objek gitu ya, objek. Apakah satu kelompok. Jadi di sini eh, untuk jenis-jenis unit penelitian, unit analisis, sorry, itu ada individual, misalkan contohnya mengenai tingkat motivasi karyawan, terus pasangan, mempelajari interaksi dua orang, misalkan antara koordinator tim dengan anggotanya, berarti satu pasang. Jadi misalkan dia di organisasi tersebut menggunakan prinsip teamwork, teamworknya itu pair, jadi ada apa kepala unitnya gitu, ketua timnya, kemudian punya satu anak buah. Jadi akan dipelajari hubungannya, tapi yang jadi unit analisisnya adalah perpasang. Kemudian kelompok, analisis tingkat efektivitas kelompok dalam satu grup gitu, atau satu organisasi, satu perusahaan, satu company, kemudian kebudayaan gitu ya. Jadi ini merupakan unit analisis. Kalau yang akan sering teman-teman pakai ya biasanya adalah individu gitu ya. Misalkan kita pakai data-data eh, apa data rumah tangga, itu kan berarti apa kalau data rumah tangga? Berarti kan dia kelompok gitu ya. Jadi kelompok kelompok orang dan kesatuannya adalah rumah tangga. Kemudian yang keenam adalah horizon waktu. Jadi mau pilih yang cross sectional atau longitudinal. Jadi untuk cross sectional studies atau one shot ini adalah studi yang dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan atau pada satu periode tertentu, satu titik waktu. Nah, perbedaannya dengan yang longitudinal ya. Jadi kalau longitudinal itu data variabelnya itu dikumpulkan pada dua atau lebih periode waktu. Jadi di sini ada, jadi kayak time series gitu ya. Jadi yang satu cross sectional, yang satu longitudinal itu ada beberapa titik waktu gitu ya. Yang biasanya dia adalah periodenya sama. Jadi, apakah bulanan, berarti nanti setiap bulan itu dia akan diambil datanya, apakah harian, setiap hari akan diambil datanya, dan sebagainya. Nah, jadi di sini elemen desain penelitian merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian, kemudian untuk menentukan pilihan di setiap 6 aspek dasar tadi, berarti harus memperhatikan apa? Memperhatikan masalahnya yang sudah kalian tentukan tadi. Kira-kira masalah itu kan teman-teman berarti sudah melakukan eksplorasi studi literatur gitu ya, permasalahan, kemudian tadi di theoretical framework teman-teman udah tahu, udah punya basic existing studies, yang studi yang sudah ada itu apakah sudah ada, sudah informasinya sudah banyak atau sama sekali belum pernah dilakukan, karena ini tadi berkaitan dengan jenis studi yang kita pilih gitu. Jadi sekali lagi bahan bakarnya hingga sampai ke desain penelitian adalah tetap di literatur review. Jadi di situ adalah bahan bakar utama yang penting gitu ya. Jadi kemampuan kalian untuk mengelaborasi ide kalian, kemudian fakta yang ada, plus teori yang sudah ada atau teori-teori yang sudah tersedia, yang sudah pernah dilakukan, studi yang pernah dilakukan. Jadi gabungan dari ketiganya itu nanti akan menentukan nyawa dari penelitian yang sedang kalian tuliskan. Jadi tetap setiap penelitian ini akan membutuhkan bahan bakar yang banyak tadi ya. Jadi tetap pesan saya adalah selalu luangkan waktu untuk membaca, mengeksplorasi gitu ya, melakukan
melakukan eksplorasi pada setiap tahap penelitian yang kalian lakukan. Dan jangan lupa untuk senyum hari ini. Kita udah sampai di pertemuan ke-6, udah hampir di ujung pertemuan menuju ke UTS. Semoga teman-teman tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum